Matematika Peminatan kelas 10 semester 2 SMA Negeri 1 Serengat Nikmatur Rohmah. Pengertian vektor. Definisi vektor. Ilustrasi. Mata pelajaran matematika itu sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika itu terdapat dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar tetapi tidak mempunyai arah. Sedangkan vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya adalah kuat medan listrik, induksi magnetik, dan kecepatan. Definisi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Vektor itu digambarkan dengan menggunakan anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah. Sedangkan arah vektor itu dinyatakan dengan arah anak panah. Anak-anak perhatikan gambar vektor di samping. Ini ada titik A, ada titik B yang ada panahnya. Titik A ini disebut dengan titik pangkal vektor. Sedangkan titik B ini disebut dengan titik ujung vektor. Sehingga vektor di samping itu diberi nama vektor AB. Penulisannya seperti ini. AB huruf besar yang ada garis di atasnya. Ini membacanya adalah vektor AB. Selain menggunakan kedua titik ujung itu, penamaan vektor juga bisa diberi nama dengan huruf kecil. Ini vektor U. Ya, ada U, ini huruf kecil, ada garis di atasnya. Selain huruf U, nanti kalian boleh menggunakan huruf yang lain, misalkan vektor V, vektor W, yaitu dengan huruf kecil yang ada garis di atasnya. Misalnya vektor A itu dinotasikan dengan vektor A. Ini sudah bacanya vektor ya, karena ada panah yang di atasnya, ini huruf kecil. Secara geometris, suatu vektor itu dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dalam bentuk matriks, vektor V itu bisa dituliskan sebagai berikut. Vektor V sama dengan vektor AB, yaitu ini komponen dari X yang di sini sebagai komponennya dari Z. Contohnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Ini vektor AB. Vektor AB yang terletak pada garis berpeta. Sehingga kita akan menyatakan vektor AB dalam bentuk matriks vektor kolom. Yang di atas tadi sudah dinyatakan bahwa vektor AB dinyatakan dengan yang atas sebagai komponen dari X, yang bawah sebagai komponen dari Z. Arahnya kalau X-nya itu ke kanan, maka dia positif. Kalau X-nya itu arahnya ke kiri, maka negatif. Yang Z itu kalau yang ke atas itu adalah positif, yang ke bawah adalah negatif. Ya, misalkan vektor AB berikut itu kalau dinyatakan dalam vektor kolom, ini langkahnya kalau kita hitung di sini ya, setitiknya dengan titik B, ini arahnya kalau kita hitung ke kanan. Sejauh berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ke kanan berarti positif 4. Yang komponen Z-nya ini arahnya ke atas. Kita hitung gerakannya di sini 1, 2, 3. Sehingga positif 3. Ini komponen Z. Untuk menyatakannya sehingga vektor AB itu dinyatakan vektor AB ini 4, 3. 4 tadi adalah komponen X, yang 3 adalah komponen Z. Karena tadi arahnya ini ke kanan, maka dia positif. Karena ini arahnya ke atas, maka dia juga positif. Untuk menghitung langkahnya, bisa kita gunakan yang ke kanan, ke atas, atau yang kita gunakan ke atas, ke kanan. Tetapi tetap kalau ke atas itu sebagai komponen Z, yang ke kanan sebagai komponen X. Yang ke kanan ini sejauh 1, 2, 3, 4, sehingga sejauh 4. Yang ke kanan itu sejauh 1, 2, 3, sehingga komponen X-nya di sana 4, komponen Z-nya adalah 3. Sehingga
vektor AB dinyatakan dalam bentuk vektor kolom itu 4, 3. Contoh vektor di R2. Di sini saya tampilkan ada 3 vektor, saya kasih warna yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas untuk vektor yang pertama, vektor yang berwarna biru. Arahnya seperti ini. Maka untuk komponennya bagaimana? Kita perhatikan, kalau arahnya yang seperti ini, maka di sini dia ke kanan, ya arahnya ke kanan dan ke atas. Ke kanan dan ke atas. Ke kanan sejauh 5 satuan, sehingga positif 5. Ke atas 3 satuan, maka positif 3. Sehingga kalau kita beri nama vektor U, itu komponennya 5, 3. Sekarang kita lanjutkan ke contoh vektor yang kedua, yang vektor berwarna hijau, arah yang seperti ini. Di sini ada pangkal sama ujungnya. Yang ini arahnya ke kiri dan ke atas. Ke kiri sejauh 5 satuan, ke atas 3 satuan. Karena ke kiri, maka di sini adalah negatif, ya, min 5. Ke atas itu positif, karena 3 satuan, maka ini komponen Z-nya adalah 3. Sehingga vektor V, kalau kita kasih nama vektor V, itu komponennya min 5, 3. Sekarang yang vektor yang terakhir, ini vektor yang terakhir, arahnya seperti ini. Kalau yang seperti ini arahnya, ini maka arahnya ke kiri sama ke bawah. Ke kiri sejauh 5 satuan dan ke bawah sejauh 5 satuan. Karena ke kiri, maka di sini adalah negatif 5. Ke bawah itu 5 satuan, karena ke bawah maka juga negatif 5. Sehingga kalau kita kasih nama vektor ini sebagai vektor V, maka komponennya adalah min 5, min 5. Untuk vektor di R3, mungkin kalau di R2 kalian sudah biasa dengan X dan Z. Kalau di R3 selain X dan Z, di sini ada Z. X itu arahnya ke sini, ini sumbu X. Ya. Yang sumbu Z-nya arahnya seperti ini, yang ke sana arahnya, yang Z itu yang ke atas bawah. Sehingga untuk vektor yang di R3 itu ada 3 komponen. Komponen X, yang atas, yang tengah itu kita isi komponen Z, yang bawah itu adalah komponen Z. Untuk penulisan vektor itu kita nyatakan ada 3 bentuk, yaitu vektor kolom arahnya ke bawah seperti ini, ada vektor baris, ini vektor U sama dengan dituliskan ini, kalau vektor barisnya dikasih koma, kemudian ada vektor basis. Basis itu pada yang X itu kita ikuti dengan I, yang Z-nya kita ikuti dengan J, yang Z-nya kita ikuti dengan K. Sehingga vektor U itu dinyatakan XI. X1I plus Y1J plus Y1K. Itu untuk yang vektor basis. Untuk contoh di dalam menentukan komponen di vektor di R3, maka kalian harus mengingat lagi bahwa yang tegak artinya arah ke atas ke bawah itu adalah miliknya Z, nanti yang arah ke kanan kiri adalah komponennya dari Z, yang ke belakang, ke depan belakang ini sebagai komponen X-nya. Sehingga arahnya yang ke kanan dan ke kiri itu komponen Z, yang ke depan belakang komponen X, kemudian yang ke atas ke bawah itu komponen Z. Ya, X-nya tadi adalah yang ke depan belakang, depan positif, belakang negatif. Yang komponen Z itu yang arahnya ke kanan ke kiri, ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Untuk komponen yang Z itu yang ke atas ke bawah, ke atas yang positif, ke bawah negatif. Misalkan kita akan menentukan komponen dari vektor SU. Perhatikan di sini SU, ya ini SU-nya ya. SU ini ke depan, ya ini ke depan, berarti depan itu 9, kemudian ke kanan 10, ke
ke atas ini 6. Ke depan 9, ke kanan 10, ke atas 6. 6-nya adalah Z, kemudian ke kanannya ini adalah Z, yang ke depannya ini adalah X-nya. Sehingga isi komponennya ini X, Z, Z. Tadi positif semuanya. Sehingga SU itu isinya 9, 10, 6. Ini penulisan yang bentuk kolom. Kalau mau bentuk baris dituliskan seperti ini. Sekarang ke contoh yang lain kita mencari komponen dari vektor TR. Perhatikan ini TR ya. TR di sini ini arahnya ke bawah sejauh 6, ke kanan sejauh 10, ke belakang sejauh 9. Ke bawah maka negatif berarti min 6. Ke kanan positif berarti 10. Yang ke belakang berarti negatif 9. Ya, tadi yang ke belakang berarti ini komponennya X ya, berarti min 9. Kemudian yang ke kanan komponennya Z, maka positif 10. Terus kemudian komponennya Z ini arahnya ke bawah, berarti min 6. Ya, sehingga komponen dari vektor TR itu isinya min 9, 10, min 6. Sekarang untuk vektor VQ. VQ, perhatikan vektor VQ. Vektor VQ di sini posisinya arahnya dia hanya ke bawah ke depan. Ke bawah ke depannya, ke kanan dan ke kirinya tidak ada. Ke bawah tadi miliknya X berarti min 6. Yang ke depan itu positif miliknya X. X-nya adalah 9. Kanan kirinya tidak ada, maka komponennya adalah 0. Sehingga vektor VQ di sini isi komponennya 9, 0, min 6. Penulisannya ini boleh yang di depan ini sebagai vektor kolom, yang ini sebagai vektor baris.